Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semua yang Bapak cintai, untuk PBM kita mungkin sedikit berbeda karena kita menggunakan sistem daring. Begitupun juga kita masih dalam keadaan wabah COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan musibah atau wabah yang melanda negeri kita tercinta ini. Ananda semua yang Bapak cintai, mungkin PBM kita sedikit berbeda dengan yang biasanya karena hari ini kita menggunakan sistem daring atau sistem dalam jaringan. Namun dalam hal itu Bapak berpesan untuk semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan begitupun juga Ananda dapat memahami pelajaran yang Bapak sampaikan. Baik Ananda semuanya, untuk pertemuan awal ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Namun pada kesempatan ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang optimis. Jadi akhlak terpuji atau akhlakul karimah artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Istilah lain dari karimah adalah hasanah, thayyibah, khairah, karimah, mahmudah, azizah, dan albir. Keutamaan akhlak terpuji disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung, tetapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak?" Abu Dzar menjawab, "Apa itu ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut." Hadis riwayat Baihaqi. Kita masuk kepada optimistik. Jadi apa itu optimis? Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Kebalikan dari sifat optimis ialah sifat pesimis. Dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami kemajuan karena dia khawatir akan memperoleh kekalahan sehingga dia tidak mau mencobanya. Dalam hadis Rasulullah dikatakan yang artinya, sesungguhnya Allah berkata, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Apapun yang terjadi, apapun kondisi saat ini, yakinlah itu yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat optimis versus pesimis. Yang pertama, kalau orang optimis, kegagalan adalah satu proses pembelajaran akan hasil yang akan lebih memuaskan. Sedangkan orang yang pesimis, kegagalan adalah satu bukti kalau itulah identitas dirinya. Yang kedua, kalau orang optimis suka keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan baru yang akan membuat satu kemajuan dalam dirinya. Sedangkan orang yang pesimis, zona nyaman sudah cukup, tantangan hanya untuk orang yang tak berpikir panjang. Yang ketiga, orang optimis dapat menginspirasi orang yang berada di sekitarnya. Orang pesimis hanya bisa iri dengan pencapaian orang lain. Yang keempat, orang optimis menerima kritik
yang dikatakan orang lain, orang pesimis tidak menerima pandangan orang lain tentang dirinya. Yang kelima, orang yang optimis itu percaya akan sebuah perubahan. Sedangkan orang yang pesimis, konstan adalah satu-satunya cara agar dunia tetap bergulir sebagaimana mestinya. Yang keenam, orang optimis berani bermimpi dengan perencanaan untuk mewujudkannya. Sedangkan orang yang pesimis jangan mimpi, jalani saja realita yang ada hari ini. Yang ketujuh, orang yang optimis itu masih banyak hal untuk dipelajari, sedangkan orang yang pesimis hanya belajar hal-hal yang mendukung usaha yang konstan. Jadi yang kedelapan, orang yang optimis itu bisa melihat hal baik dalam kejadian paling buruk sekalipun, sedangkan orang yang pesimis sudahlah hal buruk yang akan selamanya buruk, tidak ada aspek lainnya. Jadi optimis ringankan beban hidup. Jadi dengan kita berperilaku optimis, maka segala bentuk perbuatan, segala bentuk beban hidup yang kita jalani itu akan terasa ringan. Optimiskah kamu pada hal ini? Yang pertama, ketika kita ujian nasional, apakah kita optimis dalam menjawab daripada soal-soal ujian nasional tersebut? Yang kedua, pada ujian akhir sekolah, apakah kita optimis dalam melakukan atau mengerjakan ujian akhir sekolah ini? Yang selanjutnya, apakah kita optimis juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, contohnya seperti SBMPTN? Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu video Bapak pada kesempatan kali ini. Dan sebagai tugas bagi Ananda semuanya, silakan Ananda ringkas, Ananda catat yang merasa perlu. Dan begitu juga nanti kalau sudah selesai silakan kumpulkan kepada Bapak melalui WhatsApp boleh, maupun alat elektronik lainnya. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.